Kembali ke Satu Meja The Forum, kita baru saja menyaksikan jumpa pers dari Kejaksaan Agung soal penetapan 3 orang tersangka terkait dengan korupsi di Sritex. Saya ingin tanya kepada B. Fitri dulu ya, gimana Anda merespon tadi ada jumpa pers dari Kejaksaan Agung terhadap Sritex gitu, yang pada awal-awal dulu ketika terjadi bangkrut, Presiden kemudian juga harus dibantu, selamatkan dalam 2 minggu. Tapi berakhir dengan pengumuman tersangka ya, dari Sritex. Apa yang Anda baca itu sebenarnya? Pertama yang juga menarik dari Sritex itu kan sebenarnya posisi dia ketika masa-masa awal reformasi ya. Dan kenapa dia juga membesar dan seterusnya. Tapi kalau saya melihat tadi sebenarnya mengingatkan saya pada tulisan di Kompas minggu lalu tentang populisme hukum. Populisme hukum. Ketika isu-isu yang akan menyenangkan begitu banyak orang kemudian dipertunjukkan dengan sengaja seperti tadi ya, dengan di depan kamera wartawan dan lain sebagainya untuk menyenangkan sebagian besar populasi kita, tetapi sebenarnya tidak menyelesaikan akar masalahnya, itu satu. Tapi juga kedua, kemungkinan besar semua angka yang diucapkan itu kan sebenarnya belum masuk dalam ruang pengadilan. Kita belum tahu apakah benar akan ada pembuktian yang cukup untuk membuktikan semua yang diucapkan, semua angka yang fantastis yang mungkin bikin semua orang sekarang agak melongo, mungkin happy sedikit begitu ya. Nah tapi tidak menyelesaikan akar masalah. Nah tapi Mas kalau kita lihat percakapan dari tadi, mohon maaf saya terlambat ya, tapi saya kira ini bisa kita kaitkan juga dengan situasi tentang reformasi. Kita harus memisahkan nih antara yang sifatnya institusional dengan yang memang harus kita ukur secara substansi. Yang diucapkan oleh Mas Kodari tadi tentang amandemen yang berhenti tahun 2002 itu adalah reformasi yang sifatnya institusional. Kalau sifatnya institusional ya memang seakan-akan kita baik-baik saja. Itulah soalnya dengan yang tadi disebut oleh Mas Kidi sebagai competitive authoritarianism. Itu kan Levitsky dan Way berbicara spesifik tentang competitive authoritarianism yang sebenarnya seakan-akan kita masih demokratik, makanya ada aspek kompetitifnya, tapi sebenarnya sudah berkarakter otoriter. Nah, jadi selubungnya itu biasanya dilakukan dengan institusi-institusi itu. Padahal kalau misalnya kita lihat, kita ukur dari 6 tuntutan reformasi saja deh. Amandemen konstitusi itu kan cuma 1. Ya. Ada 5 lagi nih, misalnya Adili Soeharto. Sekarang Soeharto malah mau dijadikan pahlawan. Padahal dia belum pernah diadili. Kemudian tadi disebutkan misalnya otonomi daerah. Betul pasal 18B-nya di konstitusi ada. Tapi gara-gara Undang-Undang Cipta Kerja misalnya, sudah balik lagi resentralisasi. Pemberantasan KKN, KPK-nya dibunuh kok lewat undang-undang tahun 2019. Nah itu tadi yang namanya populisme hukum. Karena kita juga mesti lihat nanti di pengadilan seperti apa. Pemberantasan atau misalnya penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Tadi Usman sudah menyampaikan juga, saya tidak akan mengulang di bagian itu. Artinya ukurannya jangan hanya institusi. Kalau ukurannya institusi, bagaimana kita bisa menjawab fakta bahwa begitu banyak misalnya aktivis yang ditangkap menggunakan undang-undang, menggunakan hukum. Jadi kan itu harus kita evaluasi juga. Belum lagi fakta bahwa ada narasi dari sebagian jenderal dan sebagian lagi juga kita bisa baca di beberapa dokumen Partai Gerindra tentang balik lagi ke UUD 45 yang tahun 45. Jadi sebenarnya ini seperti mau dibalikkan. Jadi kita hati-hati nih dengan kepuasan di level institusi. Karena kita harus lebih melihat substansinya. Oke, baik. Saya kembali ke Mas Kodari ya, sebagai apa di KSP gitu. Soal kembali Sritex ini menarik karena Pak Prabowo kan dulu kan begitu ada pilot kemudian juga bagaimana itu dibantu gitu. Terus dan dekat dengan kalangan militer hampir di semua kekuasaan. Tapi sekarang kejaksaan kemudian mentersangkakan pemiliknya atau dirutnya. Ya saya kira itu menunjukkan objektivitas seorang Prabowo Subianto. Oh gitu. Ya, pertama beliau sebagai presiden tentunya ingin menjaga bagaimana agar buruh-buruh atau pekerja yang ada di Sritex tetap tidak kehilangan pekerjaan. Dan informasi yang waktu itu diterima Presiden, karena baru menjabat ya, dan dengan keterbatasan waktu yang ada adalah bahwa Sritex ini mau dipilotkan.
Artinya pada waktu itu informasinya Sritek adalah, anggaplah katakanlah terpojok ya, atau dalam sebuah situasi di mana ya satu dipilotkan sementara dia adalah industri nasional, dia adalah industri tekstil yang besar, maka layak untuk diselamatkan, dan yang kedua dipikirkan bagaimana nasib para buruh. Tetapi tentunya dalam proses yang berjalan ketika termasuk pemerintah berusaha membantu Sritek, ternyata kan keluar masalah-masalah yang terjadi. Terus terang saya tidak tahu, tidak memahami detail, tetapi dari perjalanan yang ada saya melihat bahwa angka angka hutang Sritek itu ternyata berlipat-lipat ganda. Dan ternyata bukan dengan 1-2 kreditur saja, tapi sangat banyak. Tadi kalau saya tidak salah dengar, bahkan bank yang mungkin dipinjam kreditnya oleh pemilik Sritek ini sampai 20 begitu. Jadi ada kemungkinan terjadi fraud di situ, dan fraud ini justru membuat pemerintah, dalam hal ini kejaksaan dan mungkin juga presiden, malah mengatakan, oh ini nggak benar, berarti harus ditindak begitu. Jadi saya kira itu menunjukkan objektivitas seorang presiden dalam melihat persoalan, dan ya kalau memang bersalah secara hukum ya diproses secara hukum. Gitu Mas Budiman. Baik. Syafiq, tadi kalau ngerespon Bivitri bahwa sebenarnya kalau ngomong korupsi, ya tadi Bivitri di Kompas menulis populisme demi untuk show. Ini untung ya, barang buktinya yang biasanya dipamerin tuh. Bisa dipamerin. Uang dipamerin, karena enggak, mungkin belum dapat ya. Karena utang, Mas. Oh, karena utang. Nggak ada ya. Duitnya udah hilang, Mas. Udah hilang ya. Oke, Syafiq, gimana? Apakah betul ada populisme dalam penegakan hukum juga sebenarnya? Ya saya kira benar. Saya kira kan kita menyaksikan ya elit-elit kita ini di tingkat tertentu, saya kira mengoperasikan negara ini seperti sinetron. Sinetron? Ini hanya memenuhi apa yang memang bisa diperbincangkan orang. Tetapi bahwa persoalan-persoalan mendasar yang sebenarnya akan memengaruhi masa depan Indonesia mungkin tidak benar-benar dipecahkan. Kita tentu terkejut saya kira bahwa korupsi nyampe ratusan triliun. Saya aja tercengang kok bisa gitu loh. Korupsi sampai sebesar itu. Artinya kalau dibilang nggak ada mekanisme pengawasan, tidak juga. Karena kan kita tahu sejak reformasi ada berbagai institusi baru. Tetapi mungkin memang dibiarkan, artinya diketahui. Diketahui cuma baru dibongkar sekarang. Oh, kenapa sekarang? Nah, ya seringkali juga ada faktor-faktor alasan-alasan politik, peta yang berubah, pemain yang berubah. Makanya kalau di sosmed kita menyaksikan ya ini urusannya ganti pemain aja misalnya. Oh, ganti itu kan pemain. bentuk skeptisisme publik. Karena memang di mana-mana, jadi padahal ya salah satu yang dituntut reformasi kan penghapusan KKN. KKN. Itu saya kira juga agenda KKN yang itu bisa korupsi, dibilang, kolusi, dan nepotisme ya? iya betul. Oke. Betul, ya selain tadi disebut kan, kalau yang saya ingat waktu itu kan memang kalau ada banyak tuntutan, tetapi kan pertama menurunkan Soeharto dan pemilu ulang. Nah, dua hal ini kan berhasil diwujudkan. Nah, kemudian penghapusan divisi ABRI karena dianggap memang itu krusial banget, dihapus, dan kemarin ada revisi undang-undang, saya kira Osman nanti bisa menjelaskan sejauh mana revisi itu bertentangan dengan semangat reformasi. Nah, sekarang kan banyak mengatakan, oh enggak, ini enggak akan dibawa mundur lagi. Tetapi ya tadi, spiritnya enggak mencerminkan spirit reformasi. Karena harusnya justru ada banyak agenda reformasi yang harusnya diwujudkan. Misal, gagasan tentang harusnya itu distrik militer di level kabupaten, harusnya enggak relevan karena enggak akan ada ancaman dari luar, keamanan, pertahanan gitu dianggap. Itu salah satu. Nah, KKN kembali lagi adalah salah satu yang dituntut, dan tidak kita lihat selama ya segera belasan tahun terakhir. Kita masih menyaksikan tiap tahun ada kasus-kasus besar yang dibongkar, dan ya makin besar sepertinya angkanya, dan pemainnya korupsinya sepertinya pelakunya makin banyak. Kalau Orde Baru mungkin pelakunya mungkin hanya kroni cendana aja. Jadi kalau gak jadi pejabat rendahan atau misal jaksa yang korupsi nyampe 920 miliar gitu, kayaknya nggak akan berani juga itu zaman Orde Baru. Hanya mereka yang menjadi kroni cendana yang berani. Sekarang kayaknya semua orang berani korupsi. Kenapa? Artinya ekosistem politik yang sehat, ekosistem hukum yang baik tidak tercipta. Padahal semangatnya dulu kan selain mengakhiri sentralisme, otoritarianisme Orde Baru adalah juga menciptakan sebuah ekosistem politik yang bersih, good governance dan seterusnya. Ini
Oke, tidak baik. terwujud. Usman, tadi kalau Kang Aceh kan mengatakan salah satu kesuksesan reformasi adalah ketika Aceh Hasan kemudian bisa menjadi gubernur Lemhanas. Itu salah satu sipil yang bisa menjadi berada di pimpinan think tanknya militer, tapi sebaliknya kan juga militer banyak juga yang masuk ke sipil. Yang terakhir kan Dirjen Bea Cukai, ya, jadi Letnan Purnawirawan. ya itu masuk situ. Itu udah purnawirawan. Purnawirawan, Mas. Udah, gimana Usman? Ya kan ukuran reformasi nggak bisa dilihat dari pencapaian individu ya. Misalnya Bung Kodari rumahnya di Menteng. Wow, jangan itu beneran. Bukan gosip. Nah, tapi mungkin selama 20 tahun yang lalu kata Bung Kodari ada yang tidak tercapai di UI, itu kan capaian yang lain yang diperoleh oleh orang lain ya kan. Tapi ya harus dilihat pada kemaslahatan publiknya. Setuju. Nah, kalau pada pribadi-pribadi agak berat. Saya bisa katakan 6 tahun setelah reformasi Munir dibunuh. Saya bisa katakan 27 tahun reformasi sore tadi mahasiswa Trisakti 6-8 orang ditangkap polisi. Misalnya begitu. Jadi saya kira nggak mungkin bisa diukur pada situasi-situasi yang sifatnya privat gitu ya. Dia harus dilihat secara publik, secara kepentingan kolektif gitu. Misalnya yang pertama, tadi menarik mendengarkan Bung Kodari tentang otonomi daerah. Tadi Bibit sudah menjelaskan bahwa undang-undang Omnibus itu justru memukul mundur desentralisasi atau otonomi daerah. Bukan hanya undang-undang Omnibus sebenarnya, tapi juga amandemen misalnya terhadap undang-undang otonomi khusus untuk Provinsi Papua. Itu menghapuskan lagi apa yang disebut sebagai otonomi khusus. Kenapa sekarang banyak protes di Halmahera Timur, Halmahera Utara, di Maluku, atau misalnya di Morowali, Sulawesi, atau misalnya di Raja Ampat gitu. Itu karena pengelolaan sumber daya alam sekarang dikendalikan oleh pusat. Lebih banyak kita dengar Pak Luhut daripada gubernur bicara tentang pengelolaan sumber daya alam. Lebih banyak kita dengar Pak Bahlil bicara soal pengelolaan sumber daya alam daripada bupati. Artinya ada resentralisasi pemerintahan. Dan ini sebenarnya sudah banyak ditulis oleh para sarjana, termasuk bahkan indeks-indeks demokrasi yang paling baru sudah memperlihatkan kemerosotan demokrasi Indonesia. Yang pertama, Freedom House, kebebasan sipil dan hak politik merosot tajam. Yang kedua, Economist Intelligence Unit menempatkan Indonesia sebagai negara demokrasi yang cacat. Yang ketiga, FIDEM, Varieties of Democracy Institute, menjelaskan Indonesia sudah tergolong sebagai negara elektoral autokrasi. Jadi bukan lagi electoral demokrasi. Indonesia bukan lagi negara demokrasi, tapi negara otoriter, tapi punya pemilu. Itu yang mungkin dalam bahasa lain adalah competitive authoritarianism. Tapi untuk pertama kalinya, kata FIDEM Institute, sejak 1999, Indonesia masuk ke dalam daftar golongan negara autokrasi elektoral. Artinya kita kembali ke titik nol, di mana demokrasi tidak ada, tapi ada pemilu. Di era Orde Baru kan gitu. Demokrasi Pancasila, ada pemilu, tapi sebenarnya tidak ada demokrasi, tidak ada kebebasan politik, tidak ada keadilan sosial. Reformasi ingin berusaha menghasilkan keadilan politik atau kebebasan politik dan keadilan sosial. Lihat koefisien Gini rasio, memperlihatkan jurang ekonomi yang makin jauh antara yang miskin dengan yang kaya. Lihat, jadi bukan hanya kebebasan politik yang mengalami erosi, mengalami kemerosotan, tapi juga hak-hak sosial, keadilan sosial, itu semakin jauh jurangnya itu. Ini yang saya kira harusnya jadi pembelajaran kita, dan saya kira dalam setiap transisi demokrasi tidak cukup mengukurnya dari reformasi konstitusi seperti tadi Bung Kodari katakan, constitutional reform. Ada criminal justice reform, ada institutional reform, military reform, ada transitional justice reform. Itu ada banyak reformasi-reformasi yang memang perlu diagendakan untuk memastikan bahwa demokrasi bukan hanya bekerja secara prosedural melalui pemilu, tetapi juga menghasilkan capaian-capaian yang sifatnya substansial, keadilan. Apakah sudah ada keadilan bagi keluarga korban Mei? Apakah sudah ada keadilan bagi Bu Sumarsih yang sekarang ini masih di depan istana? Misalnya seperti itu gitu. Apakah Presiden misalnya sudah membicarakan tuntutan aksi Kamisan?
Saya kira belum. Oke, baik. Silakan Kodari kalau mau. Oke, jadi pertama begini, saya tidak mengatakan bahwa reformasi itu Hanya itu. saja begitu. Saya cuma mengatakan begini, dan saya ingin membukakan mata kita semua bahwa yang disebut reformasi itu sebetulnya adalah interregnum. Reformasi itu buat saya lebih kepada sebuah proses transisi, di mana perubahan-perubahan itu dimungkinkan untuk terjadi. Dan ketika interregnum itu sudah selesai dalam waktu sekitar 4 tahun itu, maka kita mendapatkan apa yang kita dapatkan pada hari ini, ya. Jadi saya bukan mengatakan bahwa ya reformasi itu berhenti pada item-item yang terjadi pada saat amandemen begitu. Tapi Anda kalau misalnya mau mengatakan ya ini nggak cukup gitu ya kita harus balik lagi gitu loh kepada apa yang sudah dihasilkan sebelumnya. Dan tentunya kan begini juga, nggak bisa juga kita mengatakan tidak ada perubahan sama sekali. Mungkin Usman bisa mengatakan ini elektoral apa tadi istilahnya? Autokrasi. Elektoral autokrasi. Ya nggak bisa juga kita mengatakan sepenuhnya sama seperti zaman Orde Baru dong. Sekarang kita pemilu selalu ada pergantian pemenang, pemimpin, di pilkada terjadi proses. Soal apakah kemudian pemimpin yang baru berbuat sesuatu yang lebih lebih maju atau secara kualitatif lebih tebal dibandingkan dengan yang diharapkan oleh misalnya kita atau Bibip atau Usman, itu kan hal yang lain lagi. Tetapi memang begini, paling tidak kita mendapatkan sesuatu yang tadi dikatakan oleh Pak Aceh, kita punya freedom di situ, kita bisa memilih, ada pilihan, kemudian ada harapan begitu. Misalnya zaman Pak Prabowo, lepas dari latar belakang beliau, saya percaya bahwa Pak Prabowo itu datang dengan satu ide dan gagasan. Jadi ketika kita bicara reformasi sebagai sebuah proses yang sudah terkunci 2002, maka kita kemudian bicara pada sisi aktor. Jadi reformasi itu tidak hanya berhenti pada tataran kelembagaan, tapi kita juga bisa berharap pada aktor. Nah, saya percaya misalnya bahwa pertama Pak Prabowo itu kalau kita bicara reformasi sebagai sebuah demokrasi politik, ini sekarang beliau menuju demokrasi ekonomi. Beliau orang yang saya lihat berusaha mencari keseimbangan antara kemajuan ekonomi dengan keadilan ekonomi. Kalau kita baca bukunya Strategi Transformasi Bangsa, di situ beliau dengan jelas mengatakan bahwa kita sebagai bangsa itu kita kedodoran. Dalam waktu 30 tahun, beliau mengatakan Cina itu naik ekonominya 46 kali lipat. Kita cuma 13 kali lipat. Kita harus bisa seperti Cina dong. Supaya Indonesia punya pendapatan per kapita itu tinggi. Tapi beliau juga pada saat yang sama mengatakan bahwa 1% populasi Indonesia itu menguasai 36% ekonomi dan 10% penduduk Indonesia menguasai 66 atau 67% ekonomi Indonesia, dan itu tidak boleh begitu. Nah, beliau juga ingin meningkatkan kualitas SDM. Makanya kemudian ada program MBG, ada CKG, ada sekolah rakyat, dan ada sekolah rakyat dan seterusnya. Dan ya buat saya Prabowonomics itu kata kuncinya adalah pada pasal 33 itu. Nah, dengan pasal 33 kan ya dia ingin membangun sebuah ekonomi yang memberikan kemanfaatan seluas-luasnya kepada masyarakat. Jadi tidak kita mengatakan bahwa reformasi itu berhenti. Saya cuma mengatakan reformasi itu selama ini dilihat sebagai sebuah cita-cita. Iya, tapi Anda bisa frustrasi kalau cuma di sana gitu loh. Anda bisa frustrasi. Anda harus juga melihat sebagai sebuah fase di mana yang Anda dapatkan itu ada di situ, dan bahkan saya mengatakan lebih jauh lagi. Anda kalau berharap amandemen sekarang kayaknya nggak mungkin gitu loh. Jadi kita berharap kepada ruang yang ada ini yang bisa melahirkan partai yang baru sebagai pemimpin, tokoh baru sebagai pemimpin untuk bisa melakukan perubahan-perubahan. Begitu, Mas. Oke, baik. Kang Aceh ya. Ya, tadi kan Usman mengatakan ya sebetulnya soal aksi Kamisan ya. Bu Sumarsih itu tiap Kamis tuh hampir ke 400 sekian ya. 400 sekian dia meminta keadilan soal penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu gitu loh. Sebetulnya kalau dari sisi kajian Lemhanas, isu pelanggaran HAM mau diselesaikan seperti apa sih? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini.